Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Deka Widniani, presensi 8. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 4, yaitu pada bab 7 mengenai bagaimana mendapatkan semua keperluan kita, dengan topik kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Adapun topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian kegiatan ekonomi, yang kedua, pengertian jual beli, yang ketiga, tempat terjadinya jual beli, dan yang terakhir ada alur terjadinya kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan salah satu jenis kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Transaksi jual beli pada umumnya tidak dapat dihindari dari siklus aktivitas keseharian manusia. Dalam hal ini artinya setiap orang pasti akan melakukan transaksi jual beli, baik berupa barang ataupun jasa. Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli tidak hanya dilaksanakan dengan bertatap muka saja, yaitu oleh pihak pembeli dan juga pihak penjual. Tetapi sekarang transaksi jual beli juga bisa dilaksanakan tanpa harus bertatap muka langsung, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada zaman sekarang. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini dapat diartikan sebagai aktivitas manusia di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa. Secara lebih spesifik, kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas manusia yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dikonsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli adalah suatu transaksi yang terjadi antara dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Tepatnya saat penjual memberikan barang atau jasa dan pembeli memberikan imbalan berupa uang atau barang lain yang disepakati bersama. Dalam konteks ekonomi dan hukum, jual beli melibatkan adanya kesepakatan di antara dua belah pihak seperti mengenai harga, jenis barang, dan cara pembayaran. Selanjutnya ada tempat terjadinya jual beli, yaitu yang pertama ada pasar. Pasar adalah tempat di mana orang berjualan dan membeli barang. Pasar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah sekitar atau dikelola swasta. Ada sistem tawar-menawar di antara pembeli dan penjual di pasar tradisional. Sedangkan pada pasar modern tidak ada sistem tawar-menawar pada kegiatan jual belinya, karena pada pasar modern menerapkan pembayaran sesuai dengan harga yang telah dicantumkan di barang tersebut. Pada umumnya, harga barang di pasar modern lebih mahal dibandingkan pasar tradisional, namun harga tersebut sebanding dengan mutu barang yang telah disediakan atau barang yang bagus. Yaitu ada toko. Toko adalah tempat untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang besar. Toko memiliki tempat yang lebih besar dan barang yang lebih banyak. Jika dibandingkan dengan warung, ada toko lebih besar daripada warung. Ada toko yang menjual berbagai kebutuhan, namun ada juga toko yang hanya menjual satu macam kebutuhan saja. Selanjutnya ada warung. Warung adalah kedai atau tempat yang menjual barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman dalam jumlah yang kecil. Warung biasanya dibangun menjadi satu dengan bangunan rumah. Contohnya, barang yang dijual di warung yaitu seperti beras, telur, peralatan mandi, gula, garam, makanan kecil, minuman, dan bahan-bahan pokok lainnya. Yaitu ada alur kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama ada produksi. Kegiatan produksi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, orang yang melakukan produksi adalah orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut dengan produsen.
Yang kedua ada distribusi. Nah, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Nah, dan yang terakhir yaitu ada konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa yang telah memenuhi kebutuhan. Nah, dalam kegiatan konsumsi ini, orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumsi. Itulah tadi mengenai materi hari ini. Sekian materi dari saya. Terima kasih.